Salam budaya. Ini saya buka mulut bukan berarti menambah kemelut atau ini urun rembuk bukan urun remuk ya. Nah, saat ini di dunia maya lagi viral permasalahan kecelakaan di Depok yang mengakibatkan 11 orang tewas, diantaranya adalah beberapa siswa, kalau nggak salah 9 siswa. Nah, pada saat ini berseliweran analisa-analisa yang menyalahkan guru, yang menyalahkan PO, yang menyalahkan macam-macam lah kebijakan. Yang perlu diingat bahwa peristiwa ini bukan yang pertama dan satu-satunya. Saya rasa sering terjadi itu insiden kecelakaan pada saat study tour. Bukan masalah study tournya atau apanya, kan sekarang ini lagi ramai dibicarakan antara setuju dan tidak setuju dengan adanya study tour. Sayangnya dari pengamatan, dari analisa teman-teman netizen, ada yang menyalahkan gurunya, ada yang menyalahkan perusahaan otobusnya. Walaupun toh kita juga tidak tahu ya, ini human error atau memang dari sisi teknis. Ya, soal musibah kita juga tidak tahu kapanpun datangnya. Kita di rumah pun kadang-kadang juga kena musibah. Tapi setidaknya ini bisa kita antisipasi. Saya tidak melihat antisipasi yang disampaikan teman-teman netizen di media sosial. Ya, nah ini saya mencoba memberikan analisis, memberikan analisa dan apa yang nanti perlu kita perlu kita kerjakan. Jadi tidak hanya sekedar obor belara grotok rame mari ngono wis sirep maneh, tahun depan pun juga masih ada lagi. Nah, ini semoga ini tidak terulang. Begini teman-teman, kalau kita melihat di dalam sebuah lembaga sekolah di segala tingkatan ya, di segala jenjang tingkatan, mungkin mulai PAUD ya, mulai PAUD, TK, SD, SMP, SMA. Nah, sekolah itu, di lembaga sekolah itu ada 2 komponen. Yang pertama adalah dewan guru atau para guru pengajar. Yang kedua, ini adalah komite sekolah. Jadi ibarat ini sebuah kota, sebuah negara, kabupaten atau provinsi, selain pemerintahnya itu guru, itu ada DPR yang namanya komite. Nah, ini loh yang mungkin lepas dari pengamatan kita semua, bahwa mohon maaf, detil-detilnya pemerintah membuat undang-undang, detil-detilnya pemerintah membuat penganggaran, tapi nek gak didok karo DPR tidak akan bisa jalan. Begitu juga di sekolah, ketika guru itu punya konsep macam-macam, tapi kalau komite tidak menyetujui, tidak akan bisa sebenarnya ya. Termasuk ketika punya rencana RP study tour atau apapun namanya lah, mungkin nggak perlu dibungkus dengan study tour. Nyatanya kalau nggak belajar, hanya suka-suka, hanya ngelencer seneng-seneng ya, nggak usah pak. Terus bilang aja pariwisata ya, karena apapun kita juga butuh pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata daerah. Tidak masalah, cuman ini harus dipertegas dengan antisipasi yang detail. Kembali lagi kepada masalah fungsi komite. Seharusnya ketika sekolah punya program, ini mau study tour ke sini, bayarnya segini. Nah, ini komite sebagai wakil daripada wali murid harus bisa memberi masukan yang benar. Jangan Pak, jangan begini. Ini berat pembayarannya. Ada yang nggak mampu. Kenapa kalau ada nggak mampu dipaksakan? Betapa nelongsonya ketika ada yang nggak bisa bayar, temannya berangkat naik bis, dia cuma dada-dada. Ayo, gimana pikiran kita? Belum lagi faktor-faktor lainnya. Nah, disinilah peran daripada komite sekolah untuk memfilter hal itu supaya tidak terjadi, sehingga yang disalahkan nanti malah gurunya.
Ya oke lah, guru mungkin dalam membuat kebijakan ada sebuah kesalahan, tapi ini bisa diantisipasi ketika komite menjalankan fungsi yang sebenarnya. Karena yang saya lihat hari ini, mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua, komite itu kayak jadi jubirnya sekolah, ya. Komite itu jadi penyambung lidah sekolah. Justru malah kalau ekstrim lagi, seolah-olah komite itu lebih belani sekolah daripada belani wali murid. Ya, ini yang terjadi. Apalagi mohon maaf, saat ini tuh lebih konyol lagi, malah ada namanya paguyuban wali murid di tingkat kelas. Itu ada, ya, ada itu namanya paguyuban wali murid kelas 1A, 1B, dan macam-macam. Itu malah lebih mengakar itu. Nah, hal semacam ini loh, ayo mari kita kembalikan. Kita lakukan revitalisasi fungsi daripada komite sekolah. Karena komite sekolah itu ada aturannya, itu ada kalau nggak salah Permendikbud ya, Permendikbud nomor 75 tahun 2016 itu kalau nggak salah. Itu tentang komite sekolah itu sudah dijelaskan di situ. Nah, tapi kenyataan di lapangan tidak. Hanya kalau kita mau jujur ya, ada dasar atau tugas-tugas fungsi daripada daripada komite itu, ini monggo nanti kita baca bareng-bareng ya. Kita baca bareng-bareng. Di bawah ini saya tuliskan ya. Tugas komite sekolah antara lain adalah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program-program sekolah, memberikan saran dan masukan dalam merencanakan kegiatan sekolah, serta mendukung dan mengawasi penyelenggaraan program sekolah yang berhubungan dengan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan siswa. Nah, jelas kan? Jadi itu fungsinya komite. Bukan berarti komite itu hanya panjagong bagian nabuh gong, nek guru ngomongnya ditabuh gong supaya wali murid lainnya ikut. Apalagi yang ditunjuk sebagai kepala atau ketua komite sekolah itu ya orang-orang yang dekat dengan guru, sehingga ini dia ketika mau mengcounter, membantah, menyangga, itu mereka kadang-kadang kesulitan karena merasa ada kedekatan, sehingga apapun yang terjadi itu justru malah kadang-kadang wali murid yang vokal itu gak mungkin dijadikan komite. Nah, itu yang terjadi. Monggo, ini harapan kami sebagai orang tua, sebagai ya kita amati dari budaya yang ada di sekolah dan di lingkungan. Ini kayaknya yang terpenting adalah kita harus melakukan revitalisasi komite sekolah. Perlu dirombak itu komite ini. Ayo mas semua yang sekiranya nanti dari pihak dinas mungkin bisa melakukan pengawasan. Oh ternyata komite ini yes man, oh komite ini dengan sekolah ini tolong mungkin bisa dirubah, karena kalau nggak salah masa jabatan komite itu kan hanya 3 tahun ya. Jadi itu nanti bisa diganti dengan orang-orang yang betul-betul bisa menjadi kontrol dari lembaga sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.